Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading dengan tema Seberapa berarti kamu di dalam hidupnya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini. Seberapa berarti kamu di dalam hidupnya. Seseorang yang kamu fokuskan pada saat ini bisa jadi siapapun ya. Seseorang yang kamu kenal, seseorang yang mungkin pernah menjalin hubungan dengan kamu, atau yang saat ini sedang kamu incar seperti itu ya, bisa jadi juga. Kita lihat di sini ada Three of Wands dan Three of Cups. Saya merasakan ada energi suka, kemudian perasaan sayang dan juga nyaman dia rasakan terhadap kamu. Dia merasakan ada sesuatu yang membuat dia terikat dengan kamu. Karena dia udah merasa nyaman di sini. Dia menyukai karakter kamu, kepribadian kamu, cara kamu berbicara, cara kamu memperlihatkan perhatian, ya. Dia merasa bahwa jika kalian terus bersama, maka di sini dia akan benar-benar merasa lengkap. Dia akan benar-benar merasa utuh. Dan ini berarti bahwa kamu sangat berarti di dalam hidupnya. Kamu sangat spesial di matanya. Dia bahkan sudah merencanakan ya tentang masa depan bersama dengan kamu. Karena kalau kita lihat juga di sini dengan hadirnya kartu Three of Wands, ada harapan dari dia untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Ya, berkomitmen dengan stabil ya, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Yang minim konfliknya. Karena beberapa dari kamu mungkin ada yang sedang terlibat dengan konflik, permasalahan, atau saat ini sedang berpisah, tidak ada komunikasi, ya. Jadi dia ingin kembali di sini. Dia ingin bisa memperbaiki semuanya, dia ingin bisa berbaikan lagi dengan kamu jika pada saat ini sedang ada permasalahan. Dia ingin membicarakannya dengan baik-baik, dari hati ke hati. Oke. Kemudian di sini ada kartu Knight of Wands dan kartu Judgment ya. Ada seperti suatu kesadaran yang pada akhirnya dia dapatkan setelah dia mungkin jauh dari kamu atau berpisah dari kamu, dan kesadaran tersebut berupa keinginan ya untuk bisa bersama dan juga untuk bisa berkorban di sini ya dengan hadirnya kartu Knight of Wands. Apa yang dia ingin korbankan? Ya, saya melihat ini adalah tentang perjuangannya, tentang hal-hal yang ingin dia bisa lakukan dan juga dia tunjukkan kepada kamu untuk memperlihatkan keseriusannya. Karena mungkin sebelumnya di sini ya ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang tidak serius, tapi di sini dia ingin berubah. Dia ingin kembali sama kamu. Dia ingin menstabilkan keadaan di antara kalian berdua. Karena sebelumnya mungkin ada banyak energi-energi toksik, ada energi-energi yang hanya membuat kamu sedih, membuat kamu galau, dan juga kecewa. Dia tahu dia sudah melukai hati dan juga perasaan kamu di sini. Makanya dia ingin datang, dia ingin minta maaf ya. Dia ingin memulai komunikasi jika pada saat ini tidak ada komunikasi. Karena mungkin dia juga udah menjalani karmanya juga di sini. Ya. Atas perbuatan-perbuatan buruk atau kata-kata buruk yang telah dia ucapkan, ya. Dia menyesali segalanya.
Kemudian di sini ada kartu The Chariot, ada kartu Queen of Cups. Saat ini ada ketidakseimbangan yang terjadi di dalam hidupnya. Mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia sedang dealing dengan perasaan negatif yang ada dalam dirinya. Ya, ada trust issue juga di sini. Dia takut ditinggalkan dan benar-benar dilupakan oleh kamu. Ya, dia nggak sanggup di sini. Karena dia merasa bahwa kamulah yang selama ini menerima dia. Ya, menerima dia apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun mungkin pada saat ini dia merasa insecure. Dia nggak merasa begitu terlalu percaya diri. Karena dia udah membuat kamu terluka di sini. Ya, dia memang punya harapan untuk bisa dimaafkan oleh kamu. Tapi tetap aja ada rasa insecure. Dia merasa bingung ya. Apakah nantinya kamu akan memaafkan dia atau tidak? Karena beberapa di antara kamu saat ini sedang menutup hati ya. Nggak semuanya tapi ada. Beberapa di antara kamu yang kayak masih ingin menata hati terlebih dahulu, menata kehidupan ya. Mungkin kamu fokus pada pekerjaan, kamu fokus meningkatkan karir kamu, skill, dan juga kemampuan kamu. Beberapa di antara kamu juga memang belum siap di sini untuk benar-benar menjalin hubungan ya. Meskipun ada juga beberapa yang udah siap, tapi masih menunggu tentang kejelasan dan juga kepastian yang lebih kuat seperti itu untuk benar-benar bisa membuka hati kembali, untuk bisa menjalin hubungan lagi dengan seseorang yang kamu fokuskan. Ya, siapapun yang kamu fokuskan, bisa jadi orang yang lama atau mungkin kamu sedang menunggu orang yang baru untuk hadir di dalam kehidupan kamu. Ya, karena kamu nggak ingin terus-menerus merasa sedih, kamu nggak ingin terus-menerus terperangkap ya dalam emosi negatif. Kamu ingin maju, kamu ingin bangkit, dan juga menjadi versi yang terbaik dari diri kamu sendiri. Oke. Di sini ada kartu Strength, kemudian ada kartu Temperance. Untuk zodiaknya saya melihat di sini ada Leo, ada Sagittarius, ada Water Sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Aries ya. Libra dan juga Gemini. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini saya merasakan bahwa saat ini kamu sedang mencoba untuk mengambil alih kembali ya tentang kekuatan di dalam diri kamu untuk bisa tentunya melangkah maju, untuk bisa mencapai tujuan dan juga harapan kamu untuk kedepannya. Karena yang paling kamu inginkan pada saat ini adalah tentang kamu bisa baik-baik aja, ya, kamu bisa merasa tenang, kamu bisa merasa damai, dan juga segala harapan kamu, tujuan kamu yang selama ini kamu kejar ya bisa terwujud, bisa tercapai. Ya, kita lihat di sini ada kartu Temperance yang artinya sebenarnya kamu udah dekat sekali ya dengan keseimbangan hidup. Di mana kamu merasa utuh, di mana kamu merasa bahagia dengan kehidupan kamu. Ya. Saat ini kamu sedang berusaha dan ya usaha kamu tidak akan sia-sia, usaha kamu akan memperoleh hasil di sini. Ya. Baik itu pikiran, perasaan, ya maupun rencana-rencana kamu ke depannya akan selaras dengan alam semesta dan kamu bisa meraih hasilnya dalam waktu dekat.
Oke, kemudian ada kartu The Emperor. Ada kartu Four of Wands. Saya melihat di sini ada yang ingin menikah ya. Ini bisa jadi energi kamu mungkin ingin menikah. Kamu ingin bersama dengan seorang yang tepat ya. Kamu ingin bertemu dengan seseorang yang benar-benar serius. Atau bisa jadi ini energi dari orang yang kamu fokuskan. Dia kayak ingin menikah sama kamu. Dia kayak ingin punya komitmen sampai ke jenjang yang lebih serius lagi. Ya, karena jelas di sini dia mengagumi kamu. Kamu sangat berarti di dalam hidupnya. Kamu sangat berarti ya di matanya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang tulus. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang baik, penuh kasih sayang, perhatian, dan kualitas kamu benar-benar membara di sini ya, di matanya. Kamu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun lagi di dalam hatinya. Meskipun mungkin dia pernah mencoba untuk move on dari kamu ataupun mencari pelarian atau memfokuskan pada orang lain, tapi dia nggak bisa merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan sama kamu. Cinta dan kasih sayang yang sebesar ini. Ya. Bahkan beberapa di antara kamu ya, orang yang kamu fokuskan justru pernah dimanfaatkan oleh orang lain. Yang membuat dia semakin menyadari bahwa kamulah yang terbaik di sini. Kamulah seseorang yang ingin dia bisa bersama sampai ke masa depan, sampai kalian menikah, membentuk sebuah keluarga. Itu yang dia inginkan di sini ya. Dengan hadirnya kartu Four of Wands dan The Emperor. Ada suatu pondasi yang ingin dia bangun bersama dengan kamu. Karena dia yakin bahwa kamulah jodohnya. Dia yakin bahwa kamu adalah seseorang yang tepat untuk dia. Oke, kemudian ada Queen of Wands, ada King of Wands. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa kamu saat ini sedang mencoba untuk menyeimbangkan kembali hidup kamu setelah adanya hal-hal yang mungkin menghancurkan hati kamu, membuat kamu sedih, membuat kamu menangis. Tapi di sini kamu tidak akan mentoleransi lagi hal-hal ataupun siapapun yang akan melukai hati kamu. Ya, kamu menguatkan diri di sini. Ya. Kamu yakin bahwa kamu pantas untuk bisa bersama dengan seseorang yang serius sama kamu, seseorang yang bisa menghargai kamu dan juga hubungan yang kalian miliki. Ya, saling berusaha dan berkorban satu sama lain, saling setia. Ya, dan tanpa ragu untuk mengekspresikannya satu sama lain. Karena di sini kamu butuh tindakan, ya. Kamu butuh untuk melihat tindakan tersebut dari seseorang, bukan hanya sekedar janji-janji manis, bukan hanya sekedar kata-kata yang hanya akan menyenangkan hati, tapi kamu butuh tindakan yang benar-benar bisa kamu lihat di sini. Ya, karena kamu udah muak dengan segala kata-kata yang mungkin hanya sekedar di mulut saja, ya, kata-kata manis doang. Dia nggak bisa membuktikannya. Mungkin dia adalah seseorang yang suka berjanji tapi tidak bisa menepati janjinya sendiri. Ya, mungkin dia berjanji nggak akan meninggalkan kamu, tapi pada akhirnya dia meninggalkan kamu. Dia janji tidak berubah, tapi ternyata dia berubah. Ya, hal-hal yang seperti itu kamu udah capek, ya, kamu udah nggak mau lagi. Kalaupun seseorang di sini ingin datang, dia harus punya kualitas, dia harus punya yang namanya tindakan nyata. Ya. Dengan begitu kamu baru bisa percaya lagi di sini. Karena banyak juga dari kamu yang kayak punya trust issue, ya, kamu udah kayak nggak mudah lagi gitu untuk percaya. Karena di saat kamu percaya, justru kamu terluka. Ya, makanya kamu ingin berhati-hati di sini dalam memberikan kesempatan ya sama siapapun yang akan datang agar kamu tidak terluka lagi seperti yang sebelumnya. Oke, di sini ada kartu Seven of Cups, kemudian ada Two of Cups.
Saya melihat beberapa di antara kamu mungkin ada yang dealing dengan beberapa orang ya, mungkin ada 2 orang atau lebih yang bisa jadi mendekati kamu pada saat ini atau akan mendekati kamu ya. Dan tentunya kamu disarankan untuk bisa memilih dengan bijak di sini ya. Seseorang yang akan nantinya benar-benar kamu pilih dan kamu percaya bahwa dia adalah jodoh kamu. Karena dengan hadirnya kartu Two of Cups, kamu berpotensi besar di sini untuk bersama dengan twin flames kamu, soulmate kamu, ataupun jodoh kamu yang sudah ditakdirkan oleh semesta. Ya, jadi jika ada suatu keputusan ataupun pilihan yang saat ini harus kamu ambil, ya, maka segera buat keputusan tersebut. Ya, ambil pilihan tersebut. Dan tentunya dengan mendengarkan intuisi ya, supaya kamu tidak salah pilih di sini. Dengarkan kata hati kamu yang paling dalam. Siapa sebenarnya seseorang yang akan kamu pilih untuk bisa menjadi pasangan kamu untuk kedepannya. Ya, karena saya melihat di sini seseorang yang akan menjadi jodoh kamu tentunya adalah seseorang yang baik ya, seseorang yang setia, dan dia akan benar-benar menghargai komunikasi yang ada di antara kalian berdua. Ya, karena dia merasa bahwa dengan komunikasi dia bisa lebih memahami kamu, kamu pun bisa lebih memahami dia dengan baik. Kemudian ada kartu King of Pentacles, ada Four of Swords. Di sini ada energi Virgo ya, kencang. Ada energi Capricorn juga. Six of Cups, lalu ada kartu Five of Swords, Aquarius, dan Taurus juga ada di sini. Ya, saya merasakan ada beberapa konflik batin yang mungkin saat ini kamu rasakan ya, terkait dengan hubungan asmara kamu. Karena di sini ada seseorang yang mungkin sebelumnya sudah membuat kamu kayak benar-benar kecewa gitu. Di sini kamu bertanya-tanya apakah dia benar-benar serius atau hanya main-main saja. Kalau memang dia serius, kenapa dia melukai hati kamu di sini? Kenapa dia lebih mendengarkan egonya dibandingkan cinta yang dia miliki untuk kamu? Ya, makanya saat ini saya merasakan juga ada banyak ya yang sedang introspeksi diri. Kamu mencoba untuk bisa memikirkan kembali, mengevaluasi hal-hal yang terjadi, agar kamu bisa menemukan keseimbangan dan juga jati diri kamu yang sebenarnya. Dan kabar baik juga di sini dalam hal karir dan keuangan yang akan meningkat ya dengan hadirnya kartu King of Pentacles. Jadi jika pada saat ini kamu sedang memfokuskan pada pekerjaan, saya melihat ini akan lancar, akan berkembang, ya, akan bisa membawakan keberlimpahan dan juga rezeki yang lebih besar lagi untuk kamu ke depannya. Oke. Dan ya di sini juga dengan hadirnya kartu Four of Swords, kamu disarankan untuk bisa lebih memperhatikan pikiran kamu ya, memilih pikiran-pikiran mana yang berguna ya untuk kamu, tentunya pikiran yang positif. Jangan terlalu larut dalam pikiran-pikiran negatif yang hanya akan membuat kamu mungkin merasa takut ya, merasa cemas, khawatir tentang masa depan, atau menyesali masa lalu. Ya, hati-hati dengan pikiran kamu di sini. Dan dengan hadirnya kartu Six of Cups, saya merasakan ada seseorang yang merindukan kamu ya. Dia bisa jadi seseorang yang sudah mengenal kamu atau pernah menjalin hubungan dengan kamu sebelumnya, karena ini adalah energi dari masa lalu yang saya lihat di sini ya. Seseorang yang mungkin pernah terlibat dengan kamu ya dalam suatu konflik, dalam suatu pertentangan, atau mungkin ada hal-hal yang berupa kata-kata di sini yang sudah menyakitkan hati juga, atau bisa jadi perbuatan, tindakan, perilaku. Ya, sehingga menimbulkan perubahan, mungkin perubahan sikap atau perubahan status ya di antara kalian berdua. Oke, kita lanjut.
Ya, di sini saya melihat ada kabar baik ya untuk kamu dari semesta. Kita bisa melihat di sini ada kesuksesan, ada kemenangan, ada suatu keberhasilan dan juga kabar baik ya, terkait dengan sesuatu yang saat ini menjadi harapan kamu ke depannya. Ya, kamu harus tahu apa yang kamu inginkan untuk ke depannya. Apakah itu tentang kesuksesan ya? Saya melihat banyak energi kesuksesan di sini. Energi kemenangan, energi pokoknya hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia. Karena kita lihat di sini ada keseimbangan, kita lihat di sini ada cahaya ya yang akan menerangi jalan kamu, yang akan membuat kamu merasa fulfill gitu ya dengan kehidupan kamu. Karena jika kamu bersyukur ya di sini dengan hal-hal yang kamu miliki juga, itu akan membantu kamu untuk menarik segala hal-hal positif dan hal-hal yang akan lebih kamu syukuri lagi nanti untuk kedepannya. Oke, kita lihat juga di sini ada energi komunikasi. Mungkin kamu sedang menantikan komunikasi dengan seseorang atau seseorang yang sedang merencanakan untuk bisa memulai komunikasi dengan kamu, membuat perubahan dan juga membuka lembaran yang baru bersama dengan kamu. Karena kita lihat juga di sini ada the waiting game ya. Ada seseorang yang menunggu ya. Ada permainan menunggu di sini. Ya. Dan jika pada saat ini kamu merasa kayak sedang terbelenggu gitu ya dengan situasi ataupun masa lalu kamu, di sini sarannya adalah untuk bisa melepaskan kemelekatan tersebut. Ya, kemelekatan kamu dalam kenangan, memori ataupun energi-energi negatif, kekecewaan ataupun penyesalan. Ya, itu akan membantu kamu dalam menyeimbangkan diri di sini. Ya. Atau bisa juga berupa kecanduan, ya. Kecanduan tentang masa lalu, kecanduan tentang seseorang. Kamu harus bisa melepaskan di sini. Kamu memberi ruang ya. Kamu harus bisa memberi ruang untuk sesuatu yang baru yang akan datang. Oke. Kemudian di sini sepertinya dalam waktu dekat kamu akan punya pilihan ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada 2 pilihan atau lebih, dan kamu bisa memfokuskannya satu-satu terlebih dahulu ya di sini. Jadi jika kamu punya banyak pilihan, sebaiknya kamu membuat prioritas ya, yang mana yang akan kamu kerjakan terlebih dahulu, yang mana yang akan kamu pilih terlebih dahulu. Mungkin jika kamu sedang fokus pada kerjaan ya, fokus 100% di sini. Benar-benar fokus ya, dan kamu akan berhasil. Jika kamu fokus tentang pernikahan ya, maka fokus juga di sini tentang siapa yang akan kamu pilih nantinya untuk bisa bersama dengan kamu dalam jenjang pernikahan. Dan bagi kamu yang saat ini mungkin sedang berada dalam kesulitan finansial atau keuangan ya, atau pekerjaan, di sini dengan hadirnya kartu Two of Earth, memang ada waktu yang diperlukan untuk kamu bisa kembali di sini untuk merasakan keberlimpahan ya. Namun semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan datang ya pada waktunya. Di saat kamu sudah selaras dengan semesta, kamu sudah selaras dengan keberlimpahan, maka kamu akan mendapatkan keberlimpahan kamu kembali. Ya, jadi isilah pikiran kamu, emosi, perasaan ya dengan hal-hal yang positif, fokuskan pada hal-hal yang kamu inginkan, dan jangan fokus pada suatu konflik atau permasalahan yang saat ini sedang berlangsung atau sudah berlangsung tapi efeknya masih terasa sampai saat ini. Ya. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Ya, dan itu harus segera diselesaikan. Agar kamu bisa menarik ya segala aspek yang kamu fokuskan untuk saat ini, dan hasilnya akan datang ya dengan hadirnya kartu The Sun. Ada kebahagiaan, ada ide-ide kreatif yang akan membawa kamu pada kesuksesan, rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan juga keseimbangan dalam hidup kamu.
ya. Saya merasakan bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu dalam hidup kamu, entah itu pengalaman yang positif ataupun pengalaman yang negatif, itu semua memberikan dampak yang positif sebenarnya untuk kamu. Karena ada kebijaksanaan yang bisa kamu ambil dari sana. Ada pelajaran, ada suatu pencerahan ya yang kamu dapatkan. Bahkan sekalipun kamu mengalami pengalaman buruk. Ya, dari sanalah kamu belajar untuk bisa kembali menyeimbangkan hidup kamu, pikiran dan perasaan kamu, energi kamu secara keseluruhan. Jadi pesan dari semesta ya, tetaplah berjalan, tetap lakukan apa yang saat ini sedang kamu lakukan, kembangkan rasa optimis dan percaya diri kamu, maka hasil tidak akan kemana-mana selain menuju kepada kamu dalam waktu dekat. Ya, semua kebelimpahan akan menuju kamu. Orang yang baik pun juga akan tertarik ya untuk bisa berada di dekat kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.